Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Reaksi Kimia dan Persamaan Reaksi Kimia. Dengan anggota kelompok yang pertama, Alifatul Mufidah, yang kedua, Ayu Virus Milawati, yang ketiga, Diana Dwi Lestari, dan yang keempat, Reni Sintia. Dengan sub pembahasan yang A. Reaksi kimia. 1. Pengertian reaksi kimia. 2. Ciri-ciri reaksi kimia. 3. Faktor yang mempengaruhi. 4. Macam-macam reaksi kimia. 5. Contoh reaksi kimia. Yang poin B. Persamaan reaksi kimia. 1. Komponen dalam persamaan kimia. 2. Tahapan atau cara dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia. Perkenalkan, nama saya Ayu Virus Milawati. Di sini saya akan menjelaskan yang poin A, reaksi kimia. 1. Pengertian reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses alam yang menghasilkan antar bahan senyawa kimia. Senyawa ataupun senyawa-senyawa awal yang terlibat dalam reaksi disebut sebagai reaktan. Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Pada reaksi kimia, selalu dihasilkan zat-zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Reaksi kimia dituliskan dengan menggunakan lambang unsur. Gabungan lambang yang menunjukkan suatu reaksi kimia dinamakan persamaan kimia. Yang kedua adalah ciri-ciri reaksi kimia. Ketika terjadi reaksi kimia, terdapat perubahan-perubahan yang dapat diamati. Perubahan tersebut merupakan ciri-ciri reaksi kimia. Adapun ciri-ciri reaksi kimia tersebut adalah sebagai berikut. Yang A. Reaksi kimia dapat menimbulkan perubahan warna. Molekul senyawa kimia mempunyai kemampuan untuk menyerap warna dan memancarkan warna tergantung dengan zat-zatnya. Kemampuan ini bisa juga dipengaruhi oleh suatu kejadian. Contohnya, reaktan besi yang terlalu lama dibiarkan di ruang terbuka dan dalam keadaan basah akan berkarat atau berwarna kuning kecoklatan. Sebagai contoh lainnya, dapat diamati bahwa warna ungu pada larutan kalium permanganat akan berubah jika direaksikan dengan larutan asam oksalat dalam suasana asam seperti ditambahkan H2SO4. Perubahan kimia ini terjadi karena senyawa kalium permanganat berubah menjadi senyawa manganat sulfat yang tidak berwarna. Yang B. Reaksi kimia dapat membentuk endapan. Ketika kita mereaksikan dua larutan dalam suatu tabung reaksi, kadang-kadang terbentuk suatu senyawa yang tidak larut, berbentuk padat, dan terpisah larutannya. Padatan tersebut dinamakan dengan endapan. Ketika barium klorida direaksikan dengan natrium sulfat, akan menghasilkan suatu endapan putih barium sulfat. Endapan putih yang terbentuk ini sukar larut dalam air. Banyak sekali zat-zat kimia yang direaksikan menimbulkan endapan. Contoh lain adalah larutan perak nitrat direaksikan dengan larutan natrium klorida menghasilkan endapan putih perak klorida dan larutan natrium nitrat. Endapan yang terbentuk dapat berupa kristal atau kristalisasi atau koloid dan dapat dikeluarkan dari larutan dengan penyaringan atau sentrifugasi. Endapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat terlarut. Yang C. Reaksi kimia dapat menimbulkan perubahan suhu. Reaksi kimia dapat menimbulkan perubahan suhu dapat dibuktikan dengan percobaan yang mereaksikan asam sulfat dan natrium hidroksida terjadi kenaikan suhu. Reaksi kimia yang menghasilkan kenaikan suhu dinamakan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm dapat ditemukan pada pembakaran kertas dan pembakaran bensin pada kendaraan bermotor. Reaksi kimia yang dapat menimbulkan perubahan suhu juga dikenal dengan nama reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah suatu reaksi yang melepaskan kalor sehingga setelah terjadi reaksi kimia suhunya akan meningkat. Sedangkan reaksi kimia yang menyerap panas di sekitarnya dinamakan reaksi endoterm. Hal ini karena sistem menyerap sejumlah kalor dari lingkungan sekitar sehingga jika wadah reaksi diraba terasa dingin. Pada reaksi eksoterm disertai perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga akan membebaskan energi yang menyebabkan entalpi sistem akan berkurang dan perubahan entalpinya akan bertanda negatif. Pada reaksi endoterm disertai perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Pada reaksi endoterm ini diserap sejumlah energi pada sistem sehingga entalpi sistem akan bertambah dan perubahan entalpinya akan bertanda positif. Karena lingkungan mengalami pengurangan kalor sehingga suhu lingkungannya akan turun dan terasa dingin.
D. Reaksi kimia dapat menimbulkan gas. Contoh reaksi kimia yang dapat menimbulkan gas dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika melarutkan tablet vitamin berkalsium tinggi ke dalam segelas air. Saat melarutkan tablet vitamin berkalsium tinggi ke dalam segelas air, akan terlihat gelembung-gelembung gas muncul dari dalam larutan. Gelembung-gelembung gas tersebut merupakan zat baru. Hal ini membuktikan bahwa dalam peristiwa reaksi kimia dapat menimbulkan gas. Selain contoh di atas, dapat diamati reaksi kimia yang menghasilkan gas pada saat membuka kaleng minuman berkarbonasi. Di laboratorium, untuk membuktikan reaksi kimia yang menimbulkan gas, dapat direaksikan kalsium karbonat dengan asam sulfat, maka dari reaksi tersebut akan dihasilkan gas CO2. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi reaktan. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Secara teori, laju reaksi harus meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi, karena laju tersebut berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Laju reaksi akan menurun seiring waktu karena konsentrasi reaktan menurun. Yang kedua, tekanan. Tekanan adalah cara lain untuk mengekspresikan konsentrasi gas. Jumlah tumpukan akan meningkat seiring meningkatnya tekanan gas. Oleh karena itu, laju reaksi yang melibatkan reaktan gas juga meningkat seiring meningkatnya tekanan. Namun, hal ini tidak berpengaruh pada reaksi yang melibatkan reaktan dalam benda padat atau cair. Yang ketiga yaitu suhu. Energi kinetik akan meningkat dengan kenaikan suhu, maka dari itu, jumlah molekul dengan energi lebih besar dari ambang juga meningkat. Akibatnya, jumlah tumpukan efektif antara molekul reaktan juga akan meningkat. Namun, laju reaksi akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu tidak selamanya benar. Reaksi tertentu seperti reaksi biologis yang dikatalis oleh enzim dapat diperlambat dengan peningkatan suhu karena enzim dapat kehilangan aktivitasnya. Yang keempat yaitu katalis. Katalis adalah sebuah zat yang mengubah laju reaksi tanpa dikonsumsi atau tanpa mengalami perubahan kimia selama bereaksi. Katalis meningkatkan laju reaksi dengan menyediakan jalur baru dengan energi aktivasi yang lebih rendah ketika bereaksi. Yang kelima, sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Yang keenam, orientasi spesies yang bereaksi. Reaksi antara reaktan hanya terjadi karena ketika mereka bertumbukan dengan orientasi yang benar di ruang angkasa. Semakin besar kemungkinan tumbukan antara reaktan dengan orientasi yang tepat, maka semakin besar pula reaksi. Orientasi molekul mempengaruhi faktor probabilitas. Molekul sederhana memiliki banyak cara orientasi yang tepat untuk bertumbukan. Oleh karena itu, faktor probabilitasnya lebih tinggi daripada faktor molekul kompleks. Yang ketujuh, luas permukaan. Laju reaksi akan meningkat jika luas permukaan reaktan padat bertambah. Permukaan padat dapat ditingkatkan dengan cara mengubahnya menjadi bubuk halus. Yang selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Laju reaksi fotokimia yang terjadi dengan adanya cahaya akan meningkat seiring dengan peningkatan intensitas cahaya. Dengan meningkatnya intensitas, jumlah foton dalam cahaya juga meningkat. Oleh karena itu, lebih banyak molekul reaktan mendapatkan energi dengan menyerap lebih banyak foton dan mengalami perubahan kimia. Yang kesembilan, sifat pelarut. Pelarut dapat mempengaruhi laju dengan banyak cara. Pelarut digunakan untuk melarutkan reaktan. Biasanya, pelarut akan membantu mencegah gaya kohesif antara ion atau molekul dalam benda padat. Selanjutnya, macam-macam reaksi kimia. Yang pertama, reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi dengan bahan yang mudah terbakar dengan mengoksidasi untuk menghasilkan produk yang teroksidasi.
Oksidasi adalah bahan kimia yang dibutuhkan bahan bakar untuk membakar. Umumnya adalah oksigen. Yang kedua, reaksi kombinasi. Reaksi di mana dua atau lebih reaktan bergabung untuk membentuk satu produk tunggal dikenal sebagai reaktan kombinasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu reaksi dekomposisi. Reaksi di mana satu senyawa terurai menjadi dua atau lebih senyawa yang lebih sederhana dikenal sebagai reaksi dekomposisi. Bentuk persamaannya seperti di bawah ini. XY menjadi X plus Y. Reaksi di mana senyawa terurai karena pemanasan dikenal sebagai reaksi dekomposisi termal. Reaksi dekomposisi adalah kebalikan dari reaksi kombinasi. Nah, contoh reaksi dekomposisi yaitu CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Kemudian yang keempat, reaksi perpindahan. Reaksi kimia di mana unsur yang lebih reaktif menggantikan unsur yang kurang reaktif dari larutan garam. Bentuk persamaannya adalah X plus YZ menjadi XZ plus Y. Reaksi perpindahan juga disebut dengan reaksi substitusi. Contoh reaksi perpindahan, Zn plus CuSO4 menjadi ZnSO4 plus Cu. Kemudian yang kelima yaitu reaksi perpindahan ganda. Reaksi perpindahan ganda terjadi di mana ion dipertukarkan antara dua reaktan yang membentuk senyawa baru. Bentuk persamaannya adalah XY plus ZA menjadi XZ plus YA. Reaksi perpindahan ganda juga disebut dengan reaksi metatesis. Contoh reaksi perpindahan ganda yaitu BbACI2 plus Na2SO4 menjadi BaSO4 plus 2NaCl. Yang keenam yaitu reaksi presipitasi. Reaksi kimia yang melibatkan pembentukan produk yang tidak larut, endapan, atau padatan disebut dengan reaksi presipitasi. Reaktan dapat larut, tetapi produk yang terbentuk tidak dapat larut dan terpisah sebagai padatan. Persamaan kimia yang menjelaskan perubahan kimia cukup untuk reaksi dalam larutan, tetapi untuk reaksi senyawa ionik dalam larutan air, persamaan molekul memiliki representasi yang berbeda. Nah, persamaan molekul dapat menunjukkan rumus reaktan dan produk yang tidak ada dan menghilangkan sama sekali rumus ion yang merupakan reaktan dan produk nyata. Jika zat dalam persamaan molekul yang benar-benar ada sebagai ion terdisosiasi ditulis dalam bentuk ionnya, hasilnya adalah persamaan ionik. Selanjutnya yaitu contoh reaksi kimia. Contoh reaksi kimia yaitu yang pertama, warna ungu pada larutan kalium permanganat atau KMnO4 akan berubah jika direaksikan dengan larutan asam oksalat atau H2C2O4. Dalam suasana asam seperti ditambahkan H2SO4. Perubahan kimia ini terjadi karena senyawa kalium permanganat berubah menjadi senyawa mangan sulfat atau MnSO4 yang tidak berwarna. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu tembaga karbonat atau CO3 yang berwarna hijau akan berubah menjadi tembaga oksida CuO yang berwarna kehitaman dan karbon dioksida CO2 setelah dipanaskan. Yang ketiga yaitu ketika barium klorida atau BaCl2 direaksikan dengan natrium sulfat atau Na2SO4 akan menghasilkan suatu endapan putih barium sulfat atau BaSO4. Nah, endapan putih yang terbentuk ini sukar larut dalam air. Contoh yang keempat yaitu larutan perak nitrat atau AgNO3 direaksikan dengan larutan natrium klorida atau NaCl menghasilkan endapan putih perak klorida atau
AgCl dan larutan natrium nitrat atau NaNO3. Selanjutnya, contoh yang kelima yaitu mereaksikan asam sulfat atau H2SO4 dan natrium hidroksida NaOH. Terjadi kenaikan suhu. Reaksi kimia yang menghasilkan kenaikan suhu ini dinamakan dengan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm dapat ditemukan pada pembakaran kertas dan pembakaran bensin pada kendaraan bermotor. Yang keenam yaitu melarutkan tablet vitamin berkalsium tinggi ke dalam segelas air. Saat melarutkan tablet vitamin berkalsium tinggi ke dalam segelas air ini akan terlihat gelembung-gelembung gas yang muncul dari dalam larutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuka kaleng minuman yang berkarbonasi. Dan yang contoh yang terakhir yaitu ketika di laboratorium untuk membuktikan reaksi kimia yang menimbulkan gas dapat direaksikan kalsium karbonat atau CaCO3 dengan asam sulfat H2SO4. Maka dari reaksi tersebut akan dihasilkan gas CO2. Selanjutnya yaitu membahas mengenai persamaan reaksi kimia. Yang pertama yaitu komponen dalam persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah reaksi yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang bereaksi dengan jumlah zat-zat hasil reaksi. Untuk menyatakannya digunakan rumus kimia, koefisien reaksi, dan wujud zat. Zat-zat yang bereaksi disebut juga sebagai reaktan, dituliskan di sebelah kiri tanda anak panah. Sedangkan zat-zat hasil reaksi atau produk dituliskan di sebelah kanan tanda anak panah. Antara produk dan reaktan dipisahkan dengan tanda anak panah yang menunjukkan arah dan tipe reaksi. Ujung dari tanda panah tersebut menunjukkan reaksi bergerak ke arah mana. Tanda panah ganda seperti berikut mempunyai dua ujung tanda panah yang berbeda arah. Hal ini digunakan pada reaksi kesetimbangan. Persamaan kimia haruslah seimbang. Sesuai dengan jumlah atom tiap unsur di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom tiap unsur di sebelah kanannya. Penyeimbangan ini dilakukan dengan menambahkan angka di depan tiap molekul senyawa yang dilambangkan dengan A, B, C, dan D di depannya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen persamaan reaksi kimia. Yang pertama yaitu rumus kimia zat-zat. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dinyatakan oleh rumus kimianya. Rumus pereaksi diletakkan di ruas kiri dan hasil reaksi diletakkan di ruas kanan. Kedua ruas dihubungkan oleh tanda panah yang menyatakan arah reaksi. Yang kedua adalah koefisien reaksi. Koefisien reaksi dinyatakan jumlah partikel dari setiap reaksi dan produk reaksi. Pada contoh, 2 molekul Na bereaksi dengan 1 molekul Cl2 menghasilkan 2 molekul NaCl. Koefisien reaksi 1 umumnya tidak ditulis. 2 dan 1 disebut juga sebagai koefisien reaksi. Yang ketiga adalah wujud zat. Meskipun bukan keharusan, terkadang kita perlu mencantumkan wujud zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Wujud zat dapat ditulis dengan singkatan dalam tanda kurung sebagai subskrip di belakang rumus kimia zat yang bersangkutan. Contohnya yaitu untuk wujud zat padat atau solid, biasanya disimbolkan dengan huruf S. Yang kedua adalah cairan atau liquid, dilambangkan dengan huruf L kecil. Yang ketiga adalah gas, dilambangkan dengan huruf G kecil. Yang keempat adalah larutan dalam air atau aqueous, dilambangkan dengan huruf AH kecil. Dasar untuk penyetaraan reaksi kimia adalah hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier, bahwa dalam sebuah reaksi massa zat-zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat sesudah bereaksi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada massa yang hilang selama berlangsung reaksi. Dalam persamaan reaksi kimia terdapat dua daerah ditunjukkan dengan kesetaraan jumlah atom atau jumlah massa. Sebagai contohnya yaitu C ditambah O gas menjadi CO2 gas. Persamaan reaksi ini benar jika jumlah atom oksigen sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, dan jumlah atom C di sebelah kiri dan kanan adalah sama, sebanyak 1 buah. Demikian pula dengan atom O, jumlahnya sama, yaitu 2 buah. Dengan demikian, persamaan reaksi ini sudah benar.
Umumnya persamaan reaksi dituliskan belum sempurna, di mana jumlah atom produk dan juga reaktan belum sama, sehingga membutuhkan penyetaraan. Selanjutnya kita akan membahas penyetaraan reaksi kimia. Yang pertama yaitu menggunakan cara langsung. Pertama kita menuliskan reaksinya yaitu Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Nah, reaksi tersebut belum setara, di mana kesetaraan itu apabila reaktan sama dengan produk. Bisa kita lihat produknya Fe-nya 2, sementara Fe di sebelah kiri masih 1. Bagaimana untuk menyetarakannya? Yaitu dengan dikalikan berapa hasilnya 2, yaitu 2. Kita tulis ya, yaitu 2 Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Nah, setelah itu kita bisa lihat Fe di sebelah kiri dengan kanan sudah sama ya jumlah atomnya. Fe di sebelah kanan 2, Fe di sebelah kiri juga 2. Lalu kita melihat pada O-nya. O di sebelah kiri 2, sementara O di sebelah kanan 3. Bagaimana cara untuk menyetarakannya? Yaitu kita cari perkalian berapa yang dikalikan 2 hasilnya 3, yaitu perkalian 3/2. Kita tulis ya, 3/2. Nah, kita bisa lihat ini sudah setara, di mana Fe di sebelah kanannya 2, Fe di sebelah kirinya 2, sementara O di sebelah kiri juga 3, dimana ini kalau dicoret kan hasilnya 3 ya. Terus ini O nya sudah 3. Nah, agar tidak pecahan bagaimana? Karena persamaan itu tidak boleh pecahan, maka kita kalikan 2. Semuanya kita kalikan 2, sehingga persamaannya yaitu 4 FeS ditambah 3 O2 gas menjadi 2 Fe2O3. Nah, persamaan tersebut merupakan cara kita menyetarakan persamaan reaksi kimia, sehingga jumlahnya kita bisa lihat Fe di sebelah kanan jumlahnya 4, Fe di sebelah kiri berapa? 2 kali 2, jumlah atomnya adalah juga 4. Terus kita lihat O nya, O di sebelah kanan jumlahnya berapa? 3 kali 2, jumlah atomnya adalah 6, sementara O di sebelah kanan 2 kali 3 jumlahnya juga 6, sehingga Fe nya yaitu sama dengan 4, O nya sama dengan 6, sehingga reaksi tersebut sudah setara. Selanjutnya ke contoh yang kedua, di mana kita tuliskan reaksinya yaitu C4H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, reaksi tersebut belum setara, di mana kita bisa lihat C-nya di sini 4, C-nya di sini masih 1, H-nya di sini 8, H-nya di sini 2. Nah, reaksi tersebut belum setara. Bagaimana kita menyetarakannya? Langkah pertama kita lihat pada C, di mana C yang di sebelah kiri itu 4, C yang di sebelah kanan masih 1. Bagaimana untuk menyetarakannya? Kita kalikan C yang ada di sebelah kanan, yaitu dikali 4. Kita tulis ya, yaitu C4H8 gas plus O2 menjadi berapa tadi perkaliannya? Dikali 4 CO2 gas plus H2O gas. Selanjutnya kita lihat H-nya. H di sebelah kiri jumlahnya 8, sementara H di sebelah kanan jumlahnya 2. Agar setara kita perkalikan yang di sebelah kanan. 2 kali berapa hasilnya 8, yaitu 4. 4 kali 2 kan 8, sehingga H-nya di sebelah kiri 8, H di sebelah kanan juga 8. Lalu kita lihat pada O-nya ya, 4 kali 2 yaitu 8 ditambah
O di sini adalah 4, sehingga 8 tambah 4 O-nya 12. Nah, sementara O di sebelah kiri jumlahnya 2. 2 kali berapa yang hasilnya 12? Yaitu 2 kali 6. Tinggal kita tuliskan. Kita bisa mengecatnya, di mana C-nya berapa? Yang di sebelah kanan 4, C-nya di sebelah kiri 4, berarti sudah sama ya. Terus H-nya berapa di sebelah kanan? H-nya 8, H-nya di sebelah kiri berapa? 4 kali 2 8, sama ya. H-nya di sebelah kanan berapa? 4 kali 2 8 ditambah 4 ditambah 8, O-nya 12. Di sini jumlah atom O-nya 6 kali 2 juga 12, sudah sama ya, sehingga setara. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara matematika, yaitu dengan permisalan A, B, C, dan D. Kalau yang atas tadi adalah cara langsung ya. Kalau yang selanjutnya ini adalah kita misalnya permisalan. Kalau cara yang kedua tadi kita menyocokkan, menebak-nebak. Secara langsung kita bisa melihatnya. Kalau cara yang selanjutnya ini kita misalkan. Contohnya kita tulis persamaannya terlebih dahulu, yaitu Zn plus HCl plus ZnCl plus H. Ini adalah reaksi kimianya. Kita misalkan. Yang pertama yaitu Zn kita misalkan A, HCl B, ZnCl C, H2 yaitu D. Kita misalkan seperti itu. Sehingga Zn A ya, A di sini berarti sama dengan C, ada Zn. Terus selanjutnya B, B di sini sama dengan 2D. D lagi yaitu yang Cl, Cl di sini sama dengan 2C. Nah, kita misalkan. Misal A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 berarti kalau A sama dengan C, berarti C-nya juga sama dengan 1. Nah, kita bisa substitusikan ke persamaan yang ini, dimana B sama dengan 2 kali C-nya yaitu 1, sehingga B sama dengan 2. Selanjutnya kita sudah nemu B, kita bisa masukkan ke sini. B sama dengan 2D. B-nya yaitu 2 sama dengan 2D, sehingga D sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Sehingga diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya 1, dan D-nya sama dengan 1. Kita tinggal memasukkan koefisien di sini di depan dari masing-masing persamaan di sini. Zn tadi misalkan A, sehingga A-nya berapa? 1. Berarti kalau 1 tidak usah ditulis, yaitu tinggal ditulis Zn plus HCl tadi kita misalkan sebagai apa? HCl kita misalkan sebagai B, sehingga kita tulis 2 HCl. Terus yang ke selanjutnya ZnCl. ZnCl kita misalkan apa? Kita misalkan C, dimana C-nya adalah 1, sehingga tidak usah ditulis kalau 1 ya, tinggal ZnCl. Terus ditambah berapa? H2. H2 ini kita misalkan D, D-nya berapa? D-nya sama dengan 1. Kita tinggal menuliskan H2. Nah, reaksi ini sudah setara. Kita bisa mengeceknya. Zn di sebelah kiri jumlahnya berapa? 1. Zn di sebelah kanan juga 1. Berarti sudah sama. Kita lihat H-nya. H-nya di sebelah kiri berapa? H-nya 2. Sementara H di sebelah kanan juga 2. Sehingga sudah sama. Terus Cl-nya berapa di sini? Cl-nya yaitu 2. Sementara Cl di sini juga 2. Sehingga ini sudah setara. Berikut adalah reaksinya, yaitu Fe2O3 plus H2SO4 menjadi Fe2SO43 plus H2O. Nah, kita misalkan ya, Fe2O kita misalkan sebagai A, H2SO4 kita misalkan B. Terus Fe2SO4 kita misalkan 1,
dan H2O kita misalkan C. Fe-nya di sebelah kiri yaitu 2A. Sementara Fe di sebelah kanan yaitu berapa? 1 kali 2 sama dengan 2. Maka kita sudah mengetahui Fe-nya sama dengan 2A, sementara Fe di sini sama dengan 2, sehingga 2 sama dengan 2A, sehingga A sama dengan 1. Pada S-nya dimisalkan sebagai B. S-nya di sebelah kanan sama dengan 3. 1 kali 3 berapa? 3. Sehingga B-nya berapa? B-nya sama dengan S. Kalau S-nya di sini 3, sehingga B-nya yaitu 3. H di sebelah kiri hanya yaitu 2B. Kita sudah mengetahui B-nya 3, sehingga hanya sama dengan 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Sementara H di sebelah kanan yaitu 2. C. Sementara kita belum mengetahui C-nya berapa, tapi kita sudah mengetahui H-nya berapa, sehingga kita tuliskan 6 sama dengan 2C, sehingga C sama dengan 6/2 yaitu 3, sehingga diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan P-nya sama dengan 3. Lalu kita masukkan koefisien ini pada persamaan reaksi kimianya, yaitu A-nya 1, berarti tinggal ditulis Fe2O3 ditambah, ini kan misalkan B-nya berapa? 3, sehingga kita tulis 3 H2SO4. Jadi ini dimisalkan 1, sehingga Fe2SO4 3 ditambah C-nya berapa? 3H2O. Nah, ini merupakan reaksi penyetaraan kimia. Kita bisa mengecek. Bagaimana cara mengeceknya? Kita cek O-nya. Kita hitung O-nya. O di sini berapa? 3 ditambah O di sini berapa? O di sini yaitu 4 dikali 3. Terus kita lihat di sini di ruas sebelah kanan, O-nya berapa? O-nya yaitu 4 kali 3 ditambah O di sini 3. Nah, berapa jumlahnya? Harus sama ya. 3 ditambah 4 kali 3 12. Sementara di sini 12 ditambah 3 berapa hasilnya? 15. Di sini juga 15, sehingga O-nya sudah sama, sehingga persamaan ini sudah setara.